Prolog penulis. Atas nama Allah yang penyayang dan penyayang yang saya percayai, Dr. Unggul Abu Zakaria Lahia Ibnu Muhammad Ibnu Ahmed Ibnu Al-Awam, puji Allah Tuhan semua makhluk. Setelah membaca buku-buku pertanian yang menarik perhatian saya dari para muslim di Spanyol dan dari penulis lain yang memperlakukan seni memecahkan tanah, pengertian ekonomi atau cara-cara membuat tabur dan penanaman, dan buku-buku yang mereka buat menulis tentang bagian dari pertanian masing-masing untuk hewan, dan merenungkan dan melihat dengan refleksi doktrin yang terkandung di dalamnya. Saya telah menerjemahkan darinya menjadi ini mengerjakan apa yang mereka tunjukkan, dan berisi maksimal bab dan artikel mereka. Siapa yang ingin mendedikasikan pada jenis seni ini akan menemukan dari ini dengan ridho Allah apa yang diperlukan dalam hidup. Dengan bantuan pertanian itu akan memastikan makanan yang tepat untuk mereka, anak-anak dan keluarga mereka. Di dalam dirinya mereka akan menemukan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau, keinginan. Pertanian itu harus dianggap sebagai salah satu bantuan utama untuk kehidupan saat ini, kebutuhan, dan juga untuk meyakinkan kita kebahagiaan orang lain dengan bantuan Tuhan oleh yang disukai melalui penaburan dan penanaman. Mereka memperbanyak makanan, di mana dikatakan yang Muhammad berikan nasihat ini: carilah keberlangsungan pemetikan buah-buahan yang ada di tanah menghasilkan. Dokter yang sangat baik, Abu Umar yang bijak dan fasih, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hajjat mengatakan di akhir buku pertaniannya berjudul Cukup, berbicara tentang peringatan yang harus diperhatikan dalam seni ini. Hadir untukmu saudara kandungku, aku punya menyimpulkan dan menyempurnakan ini pekerjaan saya. Dengan dia saya telah menepati janji saya sesuai dengan maksud yang saya tetapkan. Dengan dia saya memberi Anda cukup bantuan yang melaluinya Anda dapat membimbing orang bodoh yang kurang ilmu dan nilai bagaimana latihan dan praktek mereka. Dilanjutkan, dan dari waktu lama mengesampingkan pendapat mereka, saya persembahkan untuk Anda putusan dari para bijak terbesar dan orang lain, dari kecerdasan dan wawasan. Demikian contohnya yang saya ikuti dalam pekerjaan ini, dan dari mereka tidak ada model yang dapat diusulkan oleh imitasi. Jangan menjawab yang lemah seperti orang biasa atau tidak peduli tentang apa yang dirasakan orang-orang yang bodoh dan kasar, bersandar pada apa yang mereka klaim secara salah. Karena dari instruksi mereka kamu tidak akan menghasilkan yang berguna. Ini hanya dapat berkontribusi untuk kebahagiaan Anda. Jika Anda melayani mereka dalam budaya material karena untuk pengetahuan, itu dibelokkan dari prinsip-prinsip yang benar dan menjadi prinsip-prinsip yang benar yang menjadi landasannya. Pasal 1. Salah satu hal yang harus mendorong kita untuk bertani dan apa yang membuat kita lezat dan menarik pekerjaan atau pekerjaan menanam pohon dan menabur tanah. Pada saat yang sama pentingnya, ilmu ini membujuk kita sejak awal hingga akhir konsekuensinya. Itu adalah tradisi yang kita miliki dari Muhammad. Berbicara tentang harga, berjanji kepada para petani, ini dihitung. Siapapun yang menanam atau menanam sesuatu dan buah dari pohonnya atau lilin mani yang dimakan manusia, burung dan binatang, semuanya ini dianggap seolah-olah dia benar-benar telah memberi sedekah. Ini mengatakan bahwa Allah memberi hadiah kekayaan
proporsi kerjanya yang akan menghasilkan buah bumi. Dengan tradisi Abu Harirat, kami juga mengatakan hal yang sama. Membangun bangunan atau menanam pohon, tetapi tidak menindas siapapun atau gagal untuk keadilan, itu akan menerima hadiah yang murah hati dari yang penyayang pencipta. Juga dikatakan bahwa ketika Allah ingin menyuburkan tanaman, tuangkan miliknya, memberkati tongkat dan peniti, dan memberikan tugas malaikat untuk menjaga semua biji-bijian. Dengan cara ini, ketika Anda menabur sesuatu, katakanlah, ya Allah, tuangkan berkat Anda untuk ini sebagai hasil dari kasih sayang dan belas kasihan Anda. Untuk menghormati hal ini, banyak orang yang mengucapkan kata-kata mereka yang jika Anda lebih suka menggunakan dalam kasus seperti ini, Anda akan mulai dengan harapan yang cukup alasan dari panen yang baik. Pasal 2. Dalam buku tanpa judul Pemberitahuan untuk Memimpin Seorang Petani dikatakan Abu Harari atau jadilah menanyakan pertanyaan ini, apa kehormatan yang sebenarnya? Dan dia menjawab, karena takut kepada Allah dan kesediaan memiliki. Qais ibnu Osam memberitahu putra-putranya, berusahalah untuk merawatmu harta benda. Inilah yang memberi ketenaran terkenal kepada yang mulia dan yang menghasilkan padat keuntungan untuk bertemu dengannya daripada kemalasan yang tidak pantas dipuji. Ini mengacu pada yang terkenal. Ini ungkapan Atabah ibnu Abi Sofyan kepada pembantunya saat diserahi tugas administrasi milik mereka. Perhatikan baik-baik dan awasi kepemilikan kecilku menjadi besar, dan tidak ada yang menganggur ketika besar, jadi tidak datang sedikit. Dan untuk tujuan ini lebih banyak yang serupa. Salah satunya adalah bahwa petani sendiri harus sering mengunjungi warisannya dan tidak boleh absen darinya, terutama pada saat bekerja, seperti menggali. Untuk itu memuaskan perawatan dan memantau pekerja harian, dan cukup mengenal mereka dan hanya menghargai aktivitas itu. Bekerja sebagai layaknya. Pepatah lain dari jenis yang sama adalah sebagai berikut. Warisan kata pemiliknya, biarkan aku melihat bayanganmu, taburlah. Pasal 3. Dikatakan bahwa yang pertama membajak dan menabur bumi adalah Adam. Diinspirasikan oleh Allah dan diajarkan oleh beberapa naluri batin yang diperlukan untuk ilmu ini. Kemudian putranya Set dan Idris atau Henok. Setelah banjir, bahtera itu tidak menghasilkan apa-apa selain mengusulkan untuk bertani dengan arahan yang diberikan Nuh kepada mereka. Pasal 4. Lihat panis ini, Ibnu Hasim berkata, ketahuilah bahwa damai dan tenang, kegembiraan, kesehatan yang baik atau kekokohan tubuh, kehormatan sejati dan hadiah bersama-sama, semua ini petani selamat ketika entah bagaimana hanya bagi mereka tanah adalah pajak sampai lahan menghasilkan keuntungan yang pasti. 2 adalah spesies lahan umum, lahan kering dan irigasi tanah. Spesies yang terakhir adalah yang terbaik dan paling signifikan. Di salah satu dari mereka dapat memahami manfaat dari irigasi, bahwa sumber air atau sungai sesuai situasinya masing-masing. Irigasi dengan air sungai sangat banyak melelahkan, membutuhkan mesin ini. Instrumen atau roda sumur yang harus digerakkan rotasi dengan unta, keledai atau bagal, yang mesinnya paling sering terpapar kegagalan. Tidaklah nyaman untuk menggunakan mode irigasi ini, tetapi jika ini melibatkan perlu, yaitu ketika tidak dapat diperoleh atau untuk kesempatan lain yang diperlukan untuk kehidupan, dan masuk kasus ini orang harus mengurusnya sendiri. Jika tidak, maka akan terjadi peningkatan biaya dan utilitas rendah.
terkadang membuat tagihan pengeluaran yang menyebabkan hewan dan mesin dan telah ditemukan atau sangat dekat atau melebihi nilai keseluruhan produk. Lebih jauh lagi harus tahu bahwa memiliki kepemilikan kecil bersama lebih baik, lebih banyak menguntungkan dan berguna daripada memiliki mereka yang besar, terpisah atau jauh dari satu sama lain. Karena untuk banyak milik bersama hanya satu operator atau mandor, dan mereka harus pisahkan masing-masing miliknya sendiri. Pasal 5. Pertanian tidak lain adalah persiapan tetap dan pemupukan tanah, menanam pohon di dalamnya, mencangkoknya sebagai kemudahan untuk masing-masing spesies. Menanam kacang disajikan menjadi kebiasaan masing-masing negara. Penyediaan dan ukurannya proporsional pada nilai dan kebaikan buah yang seharusnya menghasilkan. Disinilah watak yang benar. Disinilah watak yang benar benih. Tentu saja Allah selain dari mereka, kerusakan itu sendiri mungkin terjadi. Pertanian juga merupakan pengetahuan tentang tanah, artinya mana yang bagus, mana tengah, dan yang lebih rendah. Prinsip fundamental ini mutlak diperlukan. Selain mengetahui pohon, benih, dan sayuran, apa yang ditanam dan disemai sesuai setiap bidang, dan memilih spesies terbaik. Penting juga untuk mengetahui waktu yang tepat untuk setiap jenis benih, yaitu udara, dan hal yang sama berlaku untuk perkebunan. Saya harus juga diketahui seperti apa kualitas pekerjaan yang mereka tanyakan. Benih perkebunan yang mana, pengetahuan tentang perbedaan air juga diperlukan. Artinya bagaimana kualitas air sesuai dengan masing-masing spesies tanaman dan seberapa banyak. Juga pengetahuan tentang pupuk kandang dan persiapannya yang cocok untuk setiap jenis pohon, sayuran, tanaman, dan tanah. Apa dan bagaimana mereka akan diproduksi dalam budidaya tanah, preset, penaburan, dan setelah tanam. Cara pupuk kandang dan cocokkan dengan tanah, atau atur sedemikian rupa air bisa menembusnya setelah semua diairi. Luas atau jumlah benih menurut jenisnya yang mendukung atau mungkin menderita tanah, rezim dalam menanam sayuran dan pohon, dan cara menyembuhkan atau melestarikannya dari semua bahaya atau penyakit yang mungkin menimpa. Semua rezim ini mengulangi yang diperlukan dengan bantuan berkelanjutan yang sesuai untuk mereka, pengawetan sampai berbuah yang tidak akan gagal dikalikan dan mengisi demi Allah. Mode kunci akhir-akhir ini, dan simpan biji-bijian dan buah-buahan untuk melakukan berguna dan buah yang bermanfaat dan lainnya yang relevan dengan hal ini. Pasal 6. Setelah menjalankan bisnis saya di bawah proposal, saya akan menambahkan perjanjian ini. Hewan yang harus digunakan dalam budidaya tanah dibuat, dan beberapa burung yang berkembang biak di ladang dan kebun oleh utilitas yang dapat menghasilkan memberikan gambaran dengan nama-nama dibedakan yang terbaik dari yang hidup ini. Cara untuk meningkatkan pembiakan mereka itu sistem atau mode perawatan atau metode perawatan, dan sementara beberapa obat untuk penyakit sering menderita dan segala sesuatu yang lain relatif dan terlampir dalam masalah ini. Pasal 7. Tahu kamu, Allah mengarahkan kami kepadaku dan kepadamu, yang membagi pekerjaan ini menjadi 35 bab. Masing-masing memiliki masalah seni atau ilmu pertanian tertentu menurut lihat nikmat Allah dalam bantuan siapa saya menaruh kepercayaan saya. Dalam hal ini karya saya diadopsi dan tetap mereka termasuk dalam dokter bijaknya.
atau pemandu atau pemimpin di daerah ini. Abu Umar Ibnu Hajjaj berjudul Al-Muqna atau Cukup, dan pada tahun yang sama ia menyusun 466 dari Hegira di otoritas atau pernyataan dari para petani dan filsuf terbaik. Dalam hal ini mayor pekerjaan atau penilaian tersebut mengutip pemiliknya masing-masing. 30 mereka dilayani atau kuno dan modern. Yang lama adalah June, Faro, Lecasio, Yukansos, Tarado, Betodun, Bariayo, Opaladio, Demokritus Yunani, Kasiano, Tarur Atikos, Leo yang hitam atau Afrika, Bijak Burkastos Yunani, Sadgimos atau Sadihames, Somano, Sarao, Antulio, et Anatole, Solon, Sidagos, The Ibnes Monhares, Margutis atau Maurico, Marsinal, Athena, Anon, Barur Antos, dan kemudian mereka seperti Rasis, Ishak, Ibnu Soliman, Ibnu Qoratabet, Abu Hanifah, Al-Dinori, dan lainnya yang namanya diserahkan kepada mengekspresikan. Selain pekerjaan ini, saya juga memanfaatkan doktrin sebagai hakim nyaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut di atas. Dan juga dari mereka, saya juga melayani pada karya berjudul Pertanian Nabatea atau Kaldea Kutsami, ditulis yang berhasil tentang apa yang mereka katakan para ilmuwan paling hebat dan orang lain yang namanya tersebut, seperti Adam, Sagrid, Iyambukat, Ahnu atau Henok, Masio, Duna, Demetrio, dan lainnya. Dalam pekerjaan saya sering meringkas judul buku ini ketika saya sebutkan dan letakkan simbol ini, simbol tagar. Saya juga melayani pekerjaan Dr. Abu Abdillah Ibrahim Muhammad Ibnu The Spanish Fossil berdasarkan pengalaman saat ditawarkan kutipan karya ini menggunakan simbol tagar. Catatan ini ketika saya mengutip karya dokter dan sarjana Abu El Jair Seville didirikan berdasarkan pandangan banyak ulama, beberapa petani, dan yang sama pengalaman. Cukup gunakan sinyal mode ini, mode kuantum, mode Ohm untuk mengutip karya El-Hajj Granada. Saya juga layak buku Ibnu Abi The Iksawat, Garib Ibnu Sa'ad, dan lain-lain juga transfer atau rujuk ke saya. Pekerjaan yang saya temukan sedikit dikaitkan dengan beberapa ulama yang saya sebutkan setelah tersebut di atas. Begitulah dimulai. Perhatikan oleh angka ini dikutip oleh Galen. Ini apa sih? Alpha, Afrika, Anatole, oleh Persia, untuk ini Kastos, oleh ini Casio, untuk ini, dan ini Aristoteles, dan akhirnya ini Maxario atau Greek Makario, merujuk kepada bijak, dan dalam sejarahnya yang terakhir penulisnya adalah Alexandrino, dan salah satu dari mereka yang telah hidup lama. Setelah menghitung 800 tahun menghasilkan untuk otoritas menurut penulis ini, siapa dituangkan dalam karya mereka tanpa menghadirkan perubahan ketulusan ekspresi. Saya juga mengacu pada jumlah ini perkataan muslim lainnya tanpa menyebutkan nama mereka, mengutip seperti yang dinyatakan di atas, dan akan segera bertemu hanya dalam ungkapan ini. Menurut yang lain, penulis
Atau penulis lain katanya, tidak ada kalimat yang menetapkan dalam pekerjaan saya yang tidak saya miliki diuji oleh pengalaman berkali-kali. Saya membagi pekerjaan ini dalam 2 buku atau bagian. Yang pertama berisi ilmu yang harus punya labrador, tentang pilihan tanah, pupuk kandang, air, cara tanam dan cara menanam pohon, dan semua lampiran milik. Dan karena itu masalah ini, itu buku kedua akan memahami apa yang termasuk dalam menabur dan karangan bunga pertanian. Masing-masing untuk hewan, Allah memberi saya kinerja ini sesuai dengan sambutannya, mengatasi kecukupan dan bantuan. Saya mengusulkan di tempat pertama pendapat bahwa cendekiawan Al-Khatib Abu Umar Ibnu Hajjaj yang menyatakan dalam bukunya yang diambil dari zaman kuno, penulis yang dikutip di dalamnya yang diletakkan sebagai prinsip fundamental karena ketenaran dan selebriti yang mereka peroleh dalam sains. Meskipun penulis ini berasal dari daerah kita yang jauh, bukan berarti aku berangkat dari mereka atau menghilangkan bukti dari pengalaman mereka. Dalam doktrin provinsi kami, akhir-akhir ini menyempurnakan maksud yang telah saya usulkan, mengacu pada pengalaman kerja saya atau observasi tentang hal ini, belajar dari buku Farmers of Spanyol ketika ini dan segala sesuatu yang sesuai dengan pernyataannya, dengan penilaian lama. Ujilah dengan baik di daerah kami, dugaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kami percaya. Akhir-akhir ini menyempurnakan niatnya yang telah saya usulkan, mengacu pada pengalaman kerja atau pengamatan saya tentang subjek ini, belajar dari buku Farmers of Spain ketika ini dan segala sesuatu yang sesuai dengannya, pernyataan dengan penilaian lama, uji juga di daerah kami, dugaan kehendak Allah kami kepercayaan. Kutsami memperingatkan di awal bukunya Pertanian Nabatea menjelaskan kata kadaman bahwa dia harus menggunakan pengaturan kedalaman, harus memiliki lubang untuk tanaman dan sejenisnya. Ini kata kadaman artinya 2 kali, artinya 2 kaki, setara dengan siku di atas rentang, dan kadang-kadang hasta dan bentang penuh. Kata nabak ini artinya eskava, istilah yang digunakan dalam konstruksinya dalam menunjukkan beberapa jenis pekerjaan untuk digunakan dalam menumbuhkan pohon lalu bermain, atau sama dengan menemukan ini ke akarnya seperti biasa. Tamar itu fondasi, tidak lain adalah tindakan untuk mengisi kembali bumi di situs yang digali, bahwa el-mokak berarti celah adalah cahaya penggalian, bahwa tadioid hampir sama dengan penebangan, kamah penahanan adalah pemangkasan dan sejenisnya, bahwa baik kaf atau segenggam tangan jika luasnya tidak diungkapkan itu berarti jumlah 10 biji-bijian. Abu Abdallah Ibnul Fasl mengatakan bahwa karyanya menggunakan diksi el-kafat atau peti, artinya hampir setengah kafis atau cahis Cordoba, saat el-haud atau biliar atau meja mengatakan terbatas pada 12 hasta, memahami atau batang panjang dan 4 lebar. Objek pekerjaan ini sudah ditunjukkan secara umum. Penjelasan dari semua urusan yang diusulkan atau pribadi dari bab-babnya adalah apa yang sekarang akan kita lihat atau berikut ini indeks. Dengan bantuan Allah, bab pertama adalah cara mengetahui yang baik, medium, dan tanah yang lebih rendah. Mengatakan ini dengan alasan dan otoritas, baik itu sifat dari tanah dan yang cocok untuk tanaman dan
perkebunan diidentifikasi, ditangani semua jenis dan apa yang pantas dan harus dilakukan untuk pengetahuan ini. Demikian pula dengan cara mengetahui jenis tanah yang tidak baik untuk tanaman atau palawija. Hal ini diperlukan kosong atau merumput gratis. Bab 2 membahas tentang pupuk kandang spesiesnya, sehingga harus disiapkan darinya keuntungan untuk tanah, pohon, dan tanaman lainnya. Menggunakan jenis kotoran apa yang cocok untuk masing-masing tanah, kasta perkebunan dan tanaman, centang pohon, sayur, dan kualitas lahan tempat kotoran terasa enak, spesies tanah, pohon, dan sayuran yang tidak mendukung atau menderita pupuk kandang atau berkontribusi untuk melestarikan atau memperbaikinya juga disorot. Bab 3 tentang spesies air yang akan digunakan untuk irigasi pohon atau sayuran dan kesepakatan macam apa yang mereka setujui setiap kasta tanah. Modus semur juga terbuka untuk penyiraman taman. Waktu saat ini harus dilakukan. Cara mencari air dan membuatnya seperti biasa di bawah doktrin yang ditetapkan dalam karya Filemon dan penulis lain, dan semuanya lain yang berkaitan dengan masalah ini. Ini juga mencari mode tamping atau menghaluskan kebun. Jadi bahwa air dapat menembus semua yang disiram. Bab 4 membahas tentang kebun buah-buahan atau kebun. Cara terbaik untuk memiliki pohon itu mereka akan ditanam dan pemilihan atau serangkaian praktik yang diamati. Bab 5 adalah pemilihan pohon dan spesies buah yang berkaitan dengan lahan kering atau beririgasi dan segala sesuatunya. Semoga ilmunya berguna dan menarik bagi Anda tadi menanam pohon. Pengetahuan tentang zaman harus ditanamkan dan bagaimana ini harus dilakukan, baik dengan cara menanam bulir buah, menanam bukit yang robek, pancang atau kuncup ini, dan memindahkan karangan bunga dari pasukan dengan akarnya yang disebut al-nawami, dan apa yang harus dilakukan saat penutup tanah. Metode untuk ketegangan punggung dan tenggelam, bagaimana operasi yang disebut orang Arab astaslaf dan lainnya yang serupa dengan yang disebutkan di atas, dan selain yang disebutkan adalah juga dibuat sampai strain tiba untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Kedalaman dan lebar harus dimiliki, lubang-lubang tanaman dan jarak tempat itu harus bersama-sama. Bab 6 adalah cara menanam pohon, buah-buahan, dan sayuran. Merangkumnya doktrin dalam ringkasan ini tentang masalah ini. Bab ini juga mencakup tertentu pengalaman atau pengamatan tentang penanaman beberapa pohon, rezim atau pemerintahannya, dan pilihan waktu yang harus ditanam serta menanam sayuran. Pembersihan dari cabang yang akan dipotong untuk memetik cangkok, kayu pendek, dan sejenisnya. Bab 7 tentang pohon yang biasanya ditanam di sebagian besar provinsi di Spanyol, dari kelas dan atributnya, spesies atau properti masing-masing, bagaimana sebaiknya ditanam masing-masing spesies pohon dan yang cocok untuk setiap lahan, irigasi, pupuk kandang, dan lainnya, ketentuan atau operasi individu sehubungan dengan setiap pohon tertentu, baik dulu pohon yang tumbuh di pegunungan, setelah tumbuh di lembah atau ladang, dan belakangan ini di dataran. Ini adalah zaitun, laurel, oak, bir, alhocigo atau alfonsigo, ceri, karob, arraijan, de madronero atau masdrufat, chestnut, medlar, hawthorn atau majuelas, delima liar, almond, pinus, cemara,
juniper, pohon juniper, ara, kabrahigo, moral atau murbei, kenari, mawar, melati, jaiziran, sumak, limau, pohon jeruk, sambuwa atau jeruk Bali, lemon, serval, dadi, kaktus, oil palm, Indian almond atau quince, apel, hackberry, azadirachta atau acedaraceae, poplar putih atau hitam, poplar roman atau hitam, willow, apel Armenia atau aprikot, persik, plum Zaragoza atau Damaskus, palem, anggur, halsenat, gula tebu, musa, tebu panah, abu, pisang, oleander, semak, mawar liar, ramno atau kamdon. Bab 8. Membahas tentang pengetahuan, cara, dan waktu mencangkok pohon bersama-sama, memiliki semacam persahabatan atau simpati dan kenyamanan yang dapat diberikan saling menguntungkan. Bagaimana karangan bunga, bulu atau paku untuk cangkok harus dipotong, dan bagaimana caranya mereka harus disimpan. Apa yang harus dipilih untuk cangkok dan bagaimana mereka harus memilikinya. Debunging untuk mencangkok mereka. Praktek Nabateos dalam operasi cangkok yaitu memotong bagian atas pohon, di kaki pohon dan akarnya. Dari orang Romawi atau Latin yang melakukan cangkok antara kulit kayu dan kayu di tempat tersebut pohon. Dari Persia, tabung itu dicangkokkan di atas pohon dan di akarnya cangkok tabung pohon buah. Dalam praktek orang Yunani, mereka mencangkok guset di sepanjang jalan untuk menggambarkan araihan daun, persegi, dan lingkaran. Modus pengeboran okulasi suatu pohon ke pohon lainnya sehingga dia menghasilkan buah adat, membawa juga salah satunya pohon yang telah dicangkok atau makhluk itu. Satu akarnya menghasilkan buah yang bermacam-macam. Modusnya juga dicangkok dengan mengebor di kaki pohon, baik di bawah atau di tanah, dan di cabang-cabang cangkok buta dan sejenisnya. Sama sukses bahagia memiliki beberapa biji dan biji-bijian yang dimakan pada beberapa spesies tumbuhan, seperti labu di bawang liar atau menggapit, mentimun di bunglos, atau lidah sapi disebut borage, melon di Pixacantha lisio, di Lycoris, pohon mulberry, pohon ara, dan sejenisnya. Ini merujuk pada apa yang telah dikatakan tentang operasi ini. Dengan yang lainnya, file pengetahuan bisa berguna dan membantu dalam masalah tersebut. Akhir-akhir ini ada di bab usia ini atau panjang pohon. Bab 9 adalah cara dan waktu penebangan pohon, yang menderita pohon yang ditebang dan mana yang tidak. Pemangkasan tanaman merambat. Tanaman yang merambat dibersihkan sebelum dipangkas. Cara untuk tumbuh dan memperbanyak pohon tanaman masing-masing. Dugaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 10 adalah tentang budidaya tanah pohon sehubungan dengan mereka, kualitas dan tanaman yang ada di dalamnya. Waktu yang tepat untuk ini atau ketentuan harus tersedia tanah padat saat pengerjaan. Apa yang cocok untuk banyak pohon tanaman, yang tidak, dan untuk apa panen rata-rata, dan pilihan pekerja harian di bidang pertanian. Bab 11 adalah cara memupuk pohon, menanam lahan, dan menenangkan lahan yang pupuk kandang sesuai dengan masing-masing spesies. Di metode untuk kepentingan tanah payau atau asin, jumlah kotoran masing-masing, kapan dan bagaimana pemberian pupuk kandang mengingat susunan pohon dan tanah tempat mereka ditanam. Bab 12 adalah penyiraman pohon dan sayuran, pada jam berapa harus diberikan dan berapa banyak, yaitu untuk pohon yang duduk dengan baik banyak penyiraman dan mana yang tidak. Bab
13. Merawat pohon-pohon yang akan disebutkan dan merupakan alam liar: ara, sawit, awal, ara, persik, delima, prem, pir, ceri, almond, kenari, alfonsigo, apel Armenia atau aprikot, zaitun, apel, kastanye, mawar, palem biasa, sitron, oranye, plum hitam. Karena pohon-pohon ini tumbuh karena buahnya besar, enak, sangat enak, manis dan berlimpah dengan nikmat Allah. Juga tentang pohon-pohon yang saling mencintai atau simpati dan sebaliknya memiliki semacam antipati atau keengganan. Cara untuk lakukan yang terakhir berguna: tanam dan jarak yang disediakan. Bab 14 adalah cara menebang pohon dan sayuran yang disebutkan di sana. Kerusakan atau penyakit seperti apel, prem, damaskus, jeruk, sitrun, lemon, zambura, anggur, ara, mulberry, zaitun, delima, persik, quince, almond, dan kenari, obat kubis dan sayuran. Dan bagaimana pohon menjadi lemah atau merugikan, shock dan keterlambatan diperbaiki, dan tafria atau penyakit yang terlepas lembar di metode untuk dikejar, menjauhkan semut dan melindungi mereka dari bahaya, dan mereka berasal dari rumput dan udara yang buruk, dan seberapa tua semak, mawar, atau apapun yang rapuh untuk diperbaiki. Bab 15 adalah beberapa perawatan atau hal lucu dilakukan di beberapa pohon dan sayuran yang terdiri dari memasukkan ke dalam tanaman bau tertentu, manis dan rasa sebagai khasiat, dan menyatukan manisnya buah dengan kualitas obat pencahar dan seluruhnya pohon dengan cara mencangkok atau di salah satu cabangnya. Begitu juga sayuran, jadi buahnya diperhatikan dan bau serta khasiat yang sama yang akan ditelannya muncul. Apa seharusnya dilakukan untuk menghasilkan mawar kuning atau mawar kuning atau warna kunyit dan biru? Bagaimana cara membuang mawar di luar waktu, dan karena itu menghormati buah apel? Apa yang seharusnya menjadi ketentuan untuk membuat apel muncul sebagai semacam prasasti dan bahkan gambar lain atau angka, dan yang sama di quince, purt, melon, dan mentimun untuk dicetak di atasnya buah keinginan sosok itu? Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan buah anggur yang panjang dan kelompoknya yang begitu rapat atau segmen yang terlihat seperti sebutir tunggal, dan anggur memiliki warna yang berbeda? Apa yang harus dilakukan saat ditanam merambat agar buah anggur tidak berbiji kecil dan buah ara muncul di cabang berbagai warna buah ara, sehingga di tanaman yang sama ini variasi ditemukan? Bagaimana cara mengatur bunga dinding agar keluar bunganya disiplin dengan variasi warna hitam dan putih? Bagaimana cara ditanam di sekitar kolam pohon jeruk, murad, dan pohon sejenis lainnya? Apalagi harus dilakukan untuk apa? Lahir dan tumbuh dari akar yang sama, satu set selada, lobak, dan jenis sayuran lainnya. Belakangan ini bagaimana menata lobak dan lobak agar terbentuk lebih tinggi dari yang umum diketahui, dan bagaimana Anda bisa membuat dil dan ketumbar, membuang biji atau biji mereka. Bab 16 tentang cara mengunci atau menyimpan benih dan buah segar dan kering, dan buah ara. Bagaimana mereka harus menyimpan apel, pir, quince, sitron, delima, damsum disebut hitam, dan kismis, ceri, anggur, biji pohon ek, cashew, peach,
pistasio, gandum, jelai, miju-miju, buncis, tepung, dan benih sayuran yang akan ditanam, dikeringkan, mawar, dan menyiraminya. Terakhir, bagaimana cara menyimpan atau melestarikan beberapa benda hijau, melemparkannya ke dalam cuka, atau memakannya di luar waktu mereka baru-baru ini. Bab 17 yang merupakan bagian pertama dari bagian kedua karya ini adalah tata cara waktu, keuntungan dan keuntungan dari pekerjaan yang mereka sebut penggerak bumi, dan kenyamanan pengaturan yang diberikan padanya setelah lelah. Bab 18 tentang biji-bijian dan kacang-kacangan yang membuat lahan kosong dan manfaatnya saat ditanam, pemilihan benih atau cara mengetahui mana yang baik lewat lahir dan untuk membedakan mereka yang sehat yang telah terjangkit beberapa malapetaka atau korupsi, udara yang nyaman untuk tanaman dan spesies yang sesuai untuk menabur benih setiap jenis medan. Bab 19 adalah waktu dan cara penaburan khususnya gandum, jelai biasa, jelai mutiara atau Kapadosia yang hakim bijinya dipanggil oleh Nabateos atau orang Kasdim, Kali dan Askaliat yang merupakan kondro Yunani, dan juga saya hakim yang disebut di Nabateo, Hucaki, dan Tarmir dalam bahasa yang sama yang saya kira juga disebut Tormaki. Dalam bab ini juga benih ditabur awal atau akhir, pengukuran atau proporsi benih berkenaan dengan disposisi tanah tempat mereka diberikan penanaman. Bab 20 adalah cara dan waktu tanam padi, millet, lentil, kacang polong, dan Yahudi Turki dari irigasi dan lahan kering, dan kualitas tanah yang sesuai untuk masing-masing jenis benih. Bab 21 tentang penanaman pada legum irigasi dan lahan kering seperti kacang-kacangan, buncis, lupin, fenugreek, vetch pahit, dan safflower, waktu tanam dan pengetahuan tentang lahan yang cocok untuk benih ini. Bab 22 tentang menanam rami dan kapas, kunyit bawang, hena, pirang, ponselub, bulu jenuh atau buluh yang berbau, alfalfa, rumput atau tumbuhan yang disebut burung puyuh, spina, dan putih bunga popi. Bagaimana sebaiknya ini ditanam, tadah hujan dan irigasi, dan lahan yang sesuai. Bab 13 membahas tentang sayuran dan lahan yang sesuai dengannya, dan bagaimana caranya tanamlah mereka yang harus ditransplantasikan, dan berapa lama mereka harus tinggal ditumbuk sampai bumbu kompeten dicabut. Menjelaskan ini doktrin dengan pengamatan umum untuk semua dan individu atau masing-masing untuk masing-masing. Dalam perawatan siapa itu selada, edif atau escarol, krokot, pigweed, orace atau st Petersburg, ramuan John, bayam, kubis, kangkung laut, dan lobak. Saatnya menanam sayuran ini dan kualitas tanah yang dimiliki masing-masing spesies. Bab 24 tentang penanaman sayuran akar atau strain dan sejenisnya seperti lobak, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, daun bawang, kariota atau wortel liar, parsnip, dan lada hitam. Bab 25 tentang penanaman mentimun, melon, semangka, melon kecil, ketimun, labu, terong, tanaman kolosin atau labu liar disebut tanaman jior, waktu yang harus ditanam, dan pengetahuan tentang tanah yang sesuai dengan masing-masing. Bab 25 tentang menanam mentimun, melon, semangka, melon kecil, ketimun, labu siam, terong,
Kolosin labu liar disebut bunga, waktu yang harus ditanam dan pengetahuan tentang tanah yang sesuai dengan masing-masing. Bab 26 adalah tentang menabur tanaman yang bijinya dibuat untuk bumbu, daging, dan beberapa obat seperti jinten, nigella, selada, dan adas manis ketumbar. Adas rumput dan liar, mustard, adas liar, jintan, dan ervatu Yunani. Waktu ketika masing-masing dari hal-hal ini harus ditanam. Pengetahuan tentang tanah itu terkait setiap spesies dan yang harus ditanam, diirigasi atau tada hujan. Bab 27 adalah cara menabur osimu atau hasil dan tanaman harum lainnya, bunga dinding, lili nymphaea atau kanopi lili, rumput utama atau jendela kapal, putih bakung, kuning, dan magnolia, krisan atau feverfew, mawar anjing, ungu, lemon balm, rumput bagus, marjoram, maro, klari, sage atau horehot, basil liar, mallow atau marshmallow. Motif rumpun pohon mawar, mallow umum, Cordoba dan Sicilia, akasia dan lavender. Waktu tanaman ini seharusnya dan tanah mana yang cocok untuk mereka. Bab 28 merupakan posisi beberapa tumbuhan yang biasanya diletakkan di dalam taman, menempatkannya sedemikian rupa sehingga menawarkan proyek yang bervariasi seperti misalnya seladin sinara atau tistelrue, seledri rumput atau peterseli wood atau pastel pewarna, oregano sayap gurih atau oregano Persia, keapsnit atau absinthus, liarrue, asparagus rumput, caper, sumac, dan dill, ngengat, lavender, pisang raja, jambu biji, ivy, yang napkat atau lonceng ivy, lili, snakeroot atau estemaria ivy, pohon dengan nama yang sama, kamomil, dan semangi manis atau mahkota raja. Bab 19 memperlakukan pengaturan atau persiapan benih. Dari cara ketahuilah mana yang akan berjalan dengan baik di tahun itu. Demi Allah, waktu panen situs tersebut harus terkenal untuk zamannya, perontokan dari hasil panen, dan bagaimana mengawetkan dan menyimpan buah-buahan dan biji-bijian. Bab 30 yang seperti bab umum berisi banyak pilihan, pengetahuan tentang di mana bangunan itu harus dibangun, dalam cuaca seperti apa yang dipotong kayu untuk itu, dan penggilingan atau pabrik minyak, modus semak kering, dan berbahaya lainnya. Tanaman ke darat, bagaimana menjadi pagar yang dibuat untuk kebun anggur dan kebun buah-buahan tanpa dinding, cara untuk memindahkan semak-semak dan pohon pedesaan ke kebun buah-buahan atau kebun the majorette drug atau guru untuk mencocokkan bumi, juga tentang pohon tumbuhan disebutkan dalam bab cangkok karya yang sama, beberapa karakteristik yang diinginkan ke ladang, pohon dan sayuran, menyentuh perbaikannya, bagaimana mereka harus menakut-nakuti binatang buas dan binatang kecil atau reptil berbahaya lainnya, burung dan perburuan, sarana mengetahui apakah pohon apel, sulur, dan buah zaitun butuh waktu lama sebelum ditemukan, bagaimana menguleni, memfermentasi dengan ragi atau hal lainnya, dan memanggang roti gandum, bagaimana menguleni, difermentasi dengan ragi atau yang lainnya, dan memanggang roti gandum hingga daunnya, makanan yang lebih baik dan lebih nyaman, cara menyiapkan buah dari beberapa pohon liar, sayuran, dan akar dari beberapa tanaman, dan melunakkan bijinya,
kernel atau osikles dari mereka agar bisa membuat roti untuk menyajikan makanan di saat langka, saat kurang diperlukan ketentuan sampai Allah yang pemurah menawarkan yang lain lebih ceria dengan kesuburan mereka. Utilitas atau kerusakan banjir, hujan, matahari, ketenangan dan angin bertiup ke tanaman. Sinyal yang harus diamati, ketahui terlebih dahulu jika musim dingin, hujan, tenang dan dingin atau kehendak Allah dan hak paten lainnya serta tanda-tanda yang terlihat seperti yang dicatat di area ini, musim tahun dan tenaga kerja apa yang harus diberikan ke tanah di setiap bulan. Untuk alasan itu disebut bab umum ini, di mana saya menyimpulkan bahwa diusulkan dalam pekerjaan sekarang apa itu memiliki dan keras usaha pertanian. Bab 31 adalah yang pertama di mana ia memelihara hewan. Itulah sapi dari domba jantan dan domba kambing. Dari memilih yang terbaik dari hewan-hewan ini. Waktu kemarahannya, bagaimana lama adalah wanita hamil. Waktu di mana hewan ini sering hidup. Padang rumput dan air apa cocok untuk mereka. Beberapa obat untuk penyakit dan kecelakaan mereka. Dari rezimnya dan lainnya, hal-hal yang cocok untuk mereka. Bab 32 adalah mengembangbiakkan kuda, bagal, keledai, dan unta, keduanya jantan dan betina, dan masing-masing untuk berkembang biak, dan penggunaan dibuat dari hewan-hewan ini untuk kavaleri dan terbiasa dengan pekerjaan dan untuk kenyamanan bantuannya setiap perjalanan dalam waktu yang lebih singkat seperti ziarah resmi dan utilitas serupa lainnya. Dari memilih yang terbaik ini binatang buas, waktu berkendara sampai usia beberapa hewan ini berproduksi seperti yang dicatat, apa rumput harus diberikan dan berapa jumlahnya dan jam berapa yang harus diberikan untuk minum. Saatnya menggemukkan kuda dan memberi pakan kepada kuda mereka setelah orang tua dan mempersiapkannya untuk wahana. Bagaimana mereka harus melatih dan menjinakkan kuda dan memperbaiki cacat sesering itu tercatat dalam beberapa jenis buruk seperti tidak menerima rem dan lain-lain. Saya seni kavaleri akhir-akhir ini atau genet. Bab 33 membahas seni kedokteran hewan atau pengobatan untuk beberapa penyakit hewan, manual dan mudah dalam beberapa operasi mekanis melalui besi, alat mudah, tidak mengganggu dan sangat jelas seperti pendarahan dari vena serviks, dada, samping, punggung bagian dalam, paha luar, paha bagian atas dan jumlah pertumpahan darah secara umum dan beberapa kauterisasi api. Tanda-tanda yang jelas menunjukkan penyakit binatang, remedis yang komposisi jenis kelaminnya harus setelah disadari mereka menyimpannya dalam ingatan. Cabang seni pertanian inilah yang disebut dokter hewan. Bab 35 tentang burung-burung yang ada di taman, di kebun buah-buahan dan ladang. Di antara hewan terbaik ini seperti merpati, angsa atau bebek, bebek sungguhan, ayam dan lebah. Pengetahuan dan pilihan hewan-hewan ini, rezim dan pemerintahannya mereka, padang rumput dan beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit mereka.